Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin sebagai langkah front-loaded, preemptif, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi, memastikan inflasi inti kembali ke sasaran, dan juga memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 sampai 17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate 50 basis poin menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik 50 basis poin menjadi 4,5%, dan suku bunga lending facility naik 50 basis poin menjadi 6%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah lanjutan secara front-loaded, preemptif, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal, yaitu pada paruh pertama 2023. Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan jalan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar, melanjutkan penjualan pembelian SBN di pasar sekunder, menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia atau SUKBI, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK, mendorong penggunaan dan pengembangan KRIS serta perluasan QRIS antar negara, mendorong inovasi sistem pembayaran seperti melanjutkan akseptasi BI Fast. Peri Warjio juga menekankan koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra strategis dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus diperkuat melalui gerakan pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bank Indonesia bersama pemerintah dan juga KSSK terus memperkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pembiayaan kepada sektor dunia usaha prioritas. Kunci adalah kenapa kinerja ekonomi kita lebih baik. Ya, koordinasi dari fiskal dan moneter sangat-sangat erat. Koordinasi di bawah KSSK juga sangat-sangat erat. Koordinasi dalam pengendalian inflasi secara keseluruhan maupun inflasi pangan di pusat maupun daerah sangat-sangat erat. Oleh karena itu, dalam dunia yang sangat bergejolak ini, kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari banyak negara. Inflasi kita juga lebih rendah dari banyak negara. Rupiah kita juga stabil dari banyak negara. Kondisi perbankan kita juga stabil dan kuat dibandingkan juga banyak negara.